Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Febrian Rizaldi. Pertanyaan tersebut diajukan dalam video Syekh Jati yang berjudul Q&A melihat cahaya bertuliskan Allah. Silahkan simak video tersebut. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mimpi melihat satu cahaya, kemudian muncul satu lagi cahaya yang di sekelilingnya berputar. Kemudian muncul sosok berjubah putih, bersurban, berdiri besar. Saya dalam keadaan terbaring. Apa artinya? Ya, alhamdulillah. Kemudian di situ sempat saya balas untuk chat tersebut. Adakah diketahui warna cahayanya? Beliau menjawab lagi, putih Pak. Selepas itu saya nikmat, naik turun masjid, sholat 5 waktu, sholat tahajud, dan yang sebelumnya 20 tahun lebih saya tinggalkan. Cahayanya ada dua, satu diam, satunya lagi di sekeliling berputar, putih 2 kali. Kemudian saya balas lagi, mohon sekalian di-share lengkap, jangan sepenggal-penggal cerita mimpi Anda. Terima kasih. Jadi para sahabat semua, jika memang mau share pertanyaan, silahkan. Ini adalah cerita Anda, ini adalah pribadi Anda. Share yang lengkap sebatas Anda ingat. Tidak perlu ditutup-tutupi, karena semua arti dari makna mimpi, jika sifatnya rohani, maksudnya diartikan secara rohani, insya Allah akan baik. Beda dengan saya nakal Pak. Setelah saya sering mendengar Rotibul Haddad, saya jadi sering membacanya. Tak lama saya mimpi melihat cahaya di alam semesta. Satu cahaya putih, diam, dan yang satu lagi cahayanya putih berputar di sekelilingnya seperti gasing. Tak lama antara sadar dan tidak sadar, saya melihat sosok putih berdiri di samping saya. Begitu saya bangun, gak ada. Saya bangun tidur, badan saya terasa kepanasan, tapi saya tidak sakit. Selepas itu, setiap kali azan berkumandang, saya gak mau ketinggalan sholat berjamaah. Dan saya sekarang senang membaca wirid seperti Wirdul Latif, Rotib Al-Atos, dan senang ikut tausiah. Wiridan di masjid. Selepas itu saya sering menyendiri, maksudnya di rumah saja membaca Al-Quran. Keluar cuma ke masjid. Apakah itu normal Pak? Ya, terima kasih sudah melengkapi cerita Anda di dalam komen tersebut. Ini akan lebih enak, akan lebih luas dalam penjabaran. Jadi ada beberapa poin yang perlu dijelaskan, perlu diperjelas. Poin-poin tersebut melihat cahaya. Kemudian muncul satu lagi cahaya di sekelilingnya berputar. Kemudian muncul sosok berjubah putih. Maksud dari cahaya adalah penerang, pencerah. Itu sudah pasti, itu sudah jelas. Karena pada saat Anda mimpi di alam kegelapan, itu artinya kondisi batin Anda yang memang benar-benar gelap. Kemudian dari manakah muncul cahaya tersebut? Muncul cahaya tersebut sesungguhnya adalah dari kesadaran Anda. Jadi pada saat beliau mendengar, itu adalah otomatis dari telinga. Dari telinga tersebut masuk ke otak, kemudian dari otak tersebut memerintahkan pusat saraf hingga masuk di kesadaran. Kemudian dari kesadaran tersebut keluar lagi, dari kesadaran yang terdalam tersebut keluar lagi ke otak untuk merespon, untuk melakukan perubahan. Jadi mohon maaf sebelumnya, pada hakikatnya, hakikat istighfar adalah perubahan. Hakikat istighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Hakikat dari ampunan tersebut, hakikat dari istighfar tersebut adalah perubahan, jalan perubahan. Pada saat seseorang itu beristighfar, tetapi tidak mau berubah, maka itu artinya adalah istighfar hanya lahiriah,
hanya sebatas di bibir saja. Tapi pada saat kita itu melakukan zikir, kita melafazkan suatu ayat di lahiriah, menembus sampai ke hati, menembus sampai ke pikiran, menembus sampai ke otak, menembus sampai ke rasa, maka di situ akan ada perubahan yang terdorong kuat dari hati sanubari setiap insan. Dari hati masuk ke otak, kemudian dari otak masuk kepada aktivitas perubahan, berubah. Inilah yang dinamakan pencerahan, inilah yang dinamakan cahaya hidup. Oh ya, nanti akan saya share video yang berjudul Hakikat Cahaya. Nanti di situ akan jelas beberapa hakikat sumber cahaya yang ada di dalam diri. Silakan simak video nanti. Kemudian di situ beliau bertanya, apakah itu normal, Pak? Menurut aku normal sekali. Pada saat Anda mempribadi, bersifat pribadi Anda sendiri, kondisi seperti ini pada saat Anda hanya berdiam diri di rumah, melakukan zikir, melakukan membaca ayat-ayat Al-Quran, ini menurut saya normal sekali dalam jalan Tuhan. Sisi kenormalan di dalam jalan Tuhan. Mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin pertanyaan tersebut timbul dari kebiasaan orang di sekitar Anda. Jadi mohon maaf sebelumnya, pada saat kita itu melakukan perubahan hidup kita, perubahan yang beda dari keadaan sebelumnya, sebelum kita menjalani ini, mungkin kita akan berpikir yang aneh-aneh ya. Tapi Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Para sahabat semua, terutama atas nama akun Febrian Rizaldi, apa yang sudah terjadi pada diri Anda ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Jadi pada saat Anda mendengar Ratibul Haddad, kemudian di situ Anda merenung. Pada saat Anda merenung, Anda keluar keinginan untuk sering membacanya. Ini adalah yang terjadi pada kehidupan lahiriah Anda. Dan apa yang Anda lihat di dalam mimpi, itu adalah titik balik dari lahiriah yang ada di dalam batiniah, sehingga terlihat gambaran yang demikian hebat. Renungan Anda untuk hidup lebih baik dengan membaca Ratibul Haddad, dengan beralih dari kebiasaan yang lama, inilah yang dinamakan cahaya, inilah yang dinamakan pencerahan jiwa. Jika tidak ada cahaya yang menerangi jiwa Anda, pastilah Anda tidak akan mengalami hal seperti ini, karena ini adalah keluar dari renungan Anda yang terdalam. Renungan tersebut selalu hadir. Kemudian pada saat Anda tidur, disitulah ruh kita, ruh manusia itu kembali ke sisi Allah, seperti yang dijelaskan di dalam surat Az-Zumar tersebut. Inilah perjalanan yang sempat Anda lihat, cahaya tersebutlah yang sempat tampil dalam kehidupan spiritual di sisi batiniah Anda yang terdalam. Dan hakikat dari sosok berjubah tersebut adalah tampilan dari kesadaran Anda pada saat melakukan perenungan-perenungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.